Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pendidikan yang selanjutnya dari nasihat Luqman adalah tentang masalah akhlak, tentang masalah moral, tentang masalah etika. Akhlak dalam Islam ini terbagi dua kan. Ada yang disebut dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Ada akhlakul majmumah, akhlak yang tercela. Makanya tadi yang disebut dengan akhlak adalah apa? Hayatun fi nafsi rosihah. Dia sikap yang muncul dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan berbagai macam perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Perbuatan buruk namanya majmumah, tercelah. Perbuatan baik namanya mahmudah. Mahmudah itu artinya terpuji. Jadi mahmud itu satu akar kata dengan Muhammad sebetulnya. Muhammad itu sama-sama ya. Mahmud itu kan isim apa namanya? Isim maf'ul lah ya, Mahmud. Ya, bukan Mahmuda ya, Mahmud. Mahmud itu isim maf'ul atau yang terpuji. Sigot mubalaghahnya namanya Muhammad. Sigot mubalaghahnya namanya Muhammad. Jadi satu akar kata dari kata hamida. Ya. Hamida yahmadu. Isim maf'ulnya Mahmud. Kalau orang yang terpujinya namanya Hamid. Ya, kalau yang dipujinya Mahmud namanya. Jadi gitu. Nah, kalau Rasulullah sama-sama sebetulnya. Dia isim maf'ul juga. Cuma Rasulullah itu dari sigot mubalaghah hammada yuhammidu ya. Maka muncul Muhammadun. Bahwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Apa maksud sigot mubalaghah? Kalau Mahmud itu adalah terpuji biasa saja. Kalau Muhammad itu amat sangat terpuji. Amat sangat terpuji karena saking banyaknya kebaikannya. Jadi amat sangat terpuji karena saking banyak kebaikannya, karena saking baik akhlaknya itu Rasulullah. Makanya orang kalau tahu nama Rasul ya, paham tentang nama Rasulullah, dari namanya saja dia bisa paham tentang bagaimana sosok orangnya gitu loh. Karena nama Rasul ini Pak adalah nama yang memang berasal dari langit gitu. Muhammad itu bahasa Arab, tapi sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu enggak ada orang Arab yang bernama Muhammad. Ya, bahasa Arab, tapi sebelum diutusnya Rasulullah SAW enggak ada orang Arab yang bernama apa? Muhammad. Ketika Abdul Muthalib ditanya, kenapa cucumu kau kasih nama Muhammad? Enggak dinisbatkan kepada suku kita, ya, kepada nasab kita. Apa kata Abdul Muthalib itu? Aku ingin Tuhan memujinya di langit dan manusia memujinya di bumi gitu. Sampai begitu, itu Muhammad. Jadi orang kalau misalkan dia paham tentang arti Muhammad, dia akan memahami tentang bagaimana sosok Muhammad itu yang sesungguhnya. Amat sangat terpuji saking banyaknya kebaikannya. Itu Rasulullah. Jadi akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Nah, salah satu akhlak yang terpuji di dalam ayat ini terkait dengan kisah Luqman ini adalah pertama, berlaku rendah hati. Berlaku rendah hati. Tawadhu. Dan diantara akhlak yang buruk yang diperintahkan Luqman untuk dihindari dan dijauhi adalah berlaku sombong. Wala tamshi fil ardi marohan. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Ini bahaya Pak ya. Jadi lawan daripada kata tawadhu adalah sombong ya. Sombong adalah sifat yang amat sangat dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini bahaya sombong. Sombong itu 3 cirinya Pak ya. Sombong itu
Yang pertama adalah ana khairu minhu. Sombong itu adalah selalu merasa diri lebih baik dari yang lain. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Ini ucapan iblis ketika diperintahkan Allah sujud kepada Adam dan dia menolak. Ditanya apa alasannya, iblis mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini iblis. Yang kedua, karena dia merasa diri lebih baik, maka muncul yang kedua. Ya, apa? Batrul haqqi, dia tolak kebenaran. Menolak kebenaran. Nah, setelah dia menolak kebenaran, maka muncul yang ketiga, ghamtun nasi, merendahkan manusia. Nah, jadi sombong itu 3 cirinya, Pak. 1, apa? Ana khairum minhu. Makanya kalau begitu kita balik, supaya kita tidak masuk kepada ana khairu minhu, kita ini kan dibalikin, huwa khairu minni, dia lebih baik daripada aku. Begitu kata siapa? Abdul Qadir Az-Zailani kalau nggak salah ya. Jadi terapi supaya tidak muncul karakter ana khairu minhu, ya kata Abdul Qadir Zailani, maka balik dengan mengatakan huwa khairu minni, dia lebih baik daripada aku. Kalau misalkan ada orang tua ya yang dia lihat adalah orang yang lebih tua dari dirinya, dia katakan orang tua itu lebih baik daripada aku. Kenapa? Dia hidup lebih dulu, tentu amalnya lebih banyak daripada aku. Kalau melihat orang yang lebih muda dari dirinya, dia katakan huwa khairu minni, dia lebih baik daripada aku. Dia dosanya masih sedikit dibandingkan daripada aku yang hidup terlebih dulu, sehingga dosaku lebih banyak daripada dia. Melihat orang bodoh melakukan kesalahan, huwa khairu minni, dia orang bodoh melakukan kesalahan karena kebodohannya, dia lebih baik daripada aku. Sedangkan aku kadang melakukan kesalahan, melakukan dosa dan maksiat, aku karena tahu ilmunya tapi tetap maksiat, sedangkan dia maksiat karena kebodohannya. Huwa khairu minni. Kata Abdul Qadir Jailani, cegah, tutup celah godaan iblis untuk menjadikan kita lebih baik dari orang lain dengan cara membalikkan bahwa dia lebih baik daripada kita. Itu sombong itu pertama karena itu. Karena kalau sudah ana khairu minhu muncul. Yang kedua, batrul haqqi, dia tolak kebenaran. Enggak pernah dia mau mencari kebenaran. Dia alergi terhadap kebenaran selain daripada apa yang bersumber dari dirinya. Bahaya ini. Batrul haqqi, menolak kebenaran. Makanya kan Rasulullah menegaskan undur ma kila wala tanjur man qala, kan begitu. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Lihat apa yang diucapkannya. Kalau yang diucapkannya adalah benar, kalau yang diucapkannya adalah wahyu, kalau yang diucapkannya adalah firman Allah, bersumber dari Rasulullah, kebenaran dari siapapun harus diambil. Tetapi kalau ucapannya tidak benar, walaupun yang ngomongnya orang terhormat, tidak perlu diambil. Walaupun dari pantat ayam, kalau telur, ambil Pak. Walaupun dari pantat presiden, kalau bukan telur gitu, kalau kotor, jangan diambil gitu, istilahnya begitu. Kalau telur dari pantat, tetap ambil kita. Unzur makila wala tandur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat tentang siapa yang berbicaranya. Yang dibicarakannya juga apa? Kebenaran. Jadi begitu dalam agama kita prinsipnya begitu. Nah ini yang disebut dengan akhlak. Nah kalau dia sudah menolak kebenaran, maka dia akan merendahkan manusia. Wa ghamtun nas, akan merendahkan manusia. Nah ini ciri orang-orang yang sombong itu seperti itu. Saya pernah menjelaskan ya beberapa waktu yang lalu ketika kita cerita tentang kisah Adam atau apa ya, Imam Ghazali mengatakan Pak, bahwa sombong itu bisa disebabkan karena 7 faktor, kata Imam Ghazali. Ini hati-hati, ada 7 hal yang menyebabkan seseorang bisa berlaku sombong, takabur dia dalam hidupnya. Makanya kalau kita memiliki 7 hal ini, jangan jauhi para ulama, dekatin para ulama, dalami kitab Al-Quran. Apa itu 7 hal? Pertama, kekuatan.
Pertama, kekuasaan. Orang sombong itu bisa disebabkan karena kekuasaan. Sebelum berkuasa dia tawadu, sebelum berkuasa dia luar biasa. Tapi begitu dia berkuasa, dia jadi sombong. Ya, contoh sombong karena kekuasaan adalah Fir'aun. Dia sombong karena kekuasaan. Makanya dia nggak mau menerima nasihat. Begitu Musa datang memberikan nasihat, dia marah, dia tidak terima. Maka dia selalu ingin membunuh Nabi Musa. Yang kedua, bisa karena apa? Sombong bisa karena harta, mal, bil mal. Harta juga bisa menyebabkan orang sombong, takabur. Contohnya adalah Korun. Korun itu orang miskin sebelumnya, minta doa kepada Nabi Musa, tapi begitu Allah berikan kekayaan, dia boro-boro mau nasihat dari Nabi Musa, bahkan dia yang ada memfitnah Nabi Musa itu sendiri. Sombong karena harta. Ya, kalau lewat itu selalu pakai pengawal, minggir semuanya orang itu. Nah, itu sombong karena harta. Yang ketiga, bisa juga sombong itu karena apa? Sombong itu karena ilmu. Ngerasa ilmunya tinggi, semuanya disalahin orang. Padahal Allah mengatakan di atas berilmu ada lagi yang lebih tinggi ilmunya. Wa fawqa kulli ilmin alim, di atas yang berilmu ada yang lebih tinggi ilmunya. Di atas langit ada langit lagi. Itulah sebabnya Allah pertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, karena Nabi Musa hampir terjebak dengan fitnah ilmu. Yang keempat, sombong juga bisa disebabkan karena apa? Bisa disebabkan karena nasab, karena keturunan. Ngerasa keturunan ningrat ya, ngerasa keturunan orang kaya, darah biru, nggak mau dia berteman dengan yang darah merah kayaknya gitu ya. Merasa darah kotor gitu ya, merasa darah tinggi, nggak mau berkawan yang dengan darah rendah kayaknya. Padahal cocok, yang satu gede adat, yang satu ngalah melulu gitu ya. Ada kayak begitu, sombong disebabkan karena nasab, karena keturunan. Makanya Nabi mengatakan la fadla li arabiyyun wala azamiyun illa bittaqwa. Nggak ada keutamaan orang Arab maupun orang di luar Arab. Anak siapa yang penting, yang paling mulia adalah di sisi Allah yang paling takwa, kan begitu. Bisa juga karena apa? Karena penampilan. Orang bisa sombong karena penampilan. Fisiknya gagah, gede, cantik, tampan, juga karena sombong. Bisa juga karena apa? Bisa juga karena ibadah, Pak. Orang itu bisa sombong karena merasa dirinya paling suci, paling banyak ibadah. Yang lain ahli neraka, dia aja ahli surga pokoknya. Dialah ketua panitia kiamat nantinya, plus yang pegang kunci surganya gitu. Yang lainnya pokoknya neraka aja pokoknya. Oh, bahaya ini, bahaya. Setan itu bisa masuk kepada orang ahli ibadah biar dia bangga dengan apanya? Dengan ibadahnya. Dia bangga dengan taatnya, dia bangga dengan amalnya. Bisa sombong dia karena ibadah. Makanya ada ayat ya, wala tuzakku anfusakum, jangan kau merasa dirimu suci, huwa a'lamu bimanit taqwa, dia yang paling tahu tentang siapa orang yang bertakwa. Ada juga orang yang bisa sombong disebabkan juga karena pengikut, karena jamaah yang banyak, bodyguard, anak buah yang banyak, bisa jadi dia disebabkan karena itu menjadi sombong. Jadi banyak sekali, ada 7 faktor tadi yang menyebabkan kesombongan. Ini nasihat dari Luqman. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, tentang etika, tentang akhlak, tentang adab, merupakan hal yang paling penting, bahkan menjadi misi dakwah para nabi. Di antara akhlak yang buruk adalah sombong, dan di antara akhlak yang baik adalah tawadu. Tawadu, rendah hati kita di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat luar biasa, yang harusnya kita jadikan contoh. Bahkan Rasul itu saking tawaduknya, Pak, saking tawaduknya, Rasul itu tidak pernah mengganti barangnya sebelum barang itu rusak, sampai tidak bisa dipakai sama sekali. Padahal para sahabat selalu menawarkan hal-hal yang terbaik buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tawaduknya Rasulullah SAW, pernah suatu saat Rasul minta kepada Abu Bakar untuk melantunkan ayat suci Al-Quran agar Rasul bisa mendengarnya dari orang lain. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, bagaimana mungkin aku bacakan wahyu yang itu adalah turun kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasul, aku ingin mendengar wahyu Allah dibacakan melalui mulut orang lain. Masya Allah, luar biasa tawaduknya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat luar biasa. Begitulah Rasulullah, sehingga layak dijadikan uswah, teladan terbaik bagi kita kaum muslimin. Ya, jadi itu. Yang selanjutnya adalah tentang sikap terhadap dunia. Ya, jadi ada kata-kata dalam ayat ini, ya. Ada firman Allah, ya, wasbir. Ya, dalam ayat yang selanjutnya adalah wasbir waqsid bi masyika waqdud min sautik inna ankarul aswat la sautul hamir. Kemudian ada juga di sini wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi di samping akhlak yang diajarkan oleh Luqman kepada putranya, maka Luqman pun mengajarkan tentang bagaimana sikap terhadap dunia. Jadi bukan mencekoki anak dengan dunia, tapi memahamkan anak kita tentang hakikat dunia. Ini berbeda ya. Jadi mencekoki anak kita dengan dunia, dengan memahamkan kepada anak kita tentang hakikat dunia. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang bagaimana bersikap terhadap dunia, ya. Bagaimana menyikapi dunia. Karena dunia ini kan termasuk bisa jadi penghambat kita dalam ketaatan, dalam kebaikan. Tidak sedikit orang berubah karakternya, Pak, gara-gara dunia itu. Orang baik bisa berubah karakternya gara-gara dunia. Ya, gara-gara dunia orang bisa berubah karakternya. Oleh karena itu maka kita perlu memahami tentang hakikat dunia. Bahkan orang bisa bergeser orientasi hidupnya juga gara-gara dunia gitu. Ya, tadi tujuannya baik, tujuannya benar. Kemudian karena gara-gara dunia, ada unsur dunia, jadi bergeser orientasinya. Ya, lembaga-lembaga begitu biasanya juga. Ya, ketika awal dia tujuannya adalah untuk Islam, izzatul Islam wal muslimun, untuk menegakkan Islam dan muslim. Tapi begitu ada unsur-unsur dunia dan kepentingan-kepentingan dunia, kadang-kadang juga bergeser dari tujuan awalnya. Ini dunia itu luar biasa. Maka Luqman mengajarkan kepada anaknya adalah tentang hakikat dunia dan bagaimana cara menyikapi dunia. Maka kalimatnya adalah wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, kata Luqman, bersabar terhadap apa yang menimpamu. Ya, terkait dengan masalah dunia ini butuh sabar. Ya, sabar itu saya pernah menegaskan ya. Sabar itu adalah habsun nafsi lima kuriha. Bertahannya diri ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Bertahannya diri ketika menemukan sesuatu yang tidak kita sukai. Kita perlu bersabar dalam menyikapi itu. Insya Allah nanti kita bahas tentang hakikat dunia, apa itu dunia, dan bagaimana kita semestinya bersikap terhadap dunia dan memperlakukan dunia. Islam bukan agama yang memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia, tapi Islam memerintahkan kita untuk punya sikap terhadap dunia. Sama, Islam tidak memerintahkan kita untuk membunuh hawa nafsu, tapi Islam mengajarkan kita bagaimana cara kita mengelola dan bagaimana cara kita mengarahkan hawa nafsu. Karena justru kelebihan manusia itu karena nafsunya. Yang penting bagaimana kita bisa mengelola dan juga bagaimana kita bisa mengarahkan hawa nafsu itu. Insya Allah nanti kita akan bahas ini dalam pertemuan yang akan datang. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.